Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ingin berbagi beberapa pengetahuan ya mengenai blockchain Web3 milik Pi Network ya. Oke, di sini sebelum saya melanjutkan terkait ke penjelasan penting ini, harap jangan di skip videonya ya. Tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan sebelum lanjut, jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, terima kasih. Kita akan langsung saja ke pembahasannya di sini. Fitur khas Web3 Pi Network. Web3 adalah istilah umum untuk generasi internet berikutnya yang merupakan konsep yang ditingkatkan relatif terhadap Web2. Realisasi atau kedatangan Web3 didasarkan pada arsitektur yang mendasari teknologi blockchain. Desentralisasi adalah esensinya. Jika tidak dapat didesentralisasikan, maksudnya didesentralisasi gitu ya, itu tidak disebut Web3. Pada tahap tingkat tinggi Web3 tidak ada DAO, perusahaan yang longgar, tetapi organisasi dikelola oleh kebebasan, kesetaraan, toleransi, dan sistem operasi. Web3 adalah sistem yang komprehensif ya, yang perlu menyadari perubahan dari penyimpanan, protokol, jaringan, mekanisme, aplikasi, metode produksi, metode organisasi, dan metode distribusi itu tidak hanya mengubah hidup, termasuk keuangan, sertifikasi, tagihan, urusan pemerintah, hak cipta, keterlacakan, perawatan medis, kesejahteraan publik, bisnis, organisasi, dan lain-lain. Ini juga memperluas dunia maya, imajiner seperti game, metaverse, dan lain-lain. Web3 bukanlah teknologi khusus. Untuk mewujudkannya diperlukan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, Internet of Things, teknologi komunikasi, pengembangan perangkat keras, dan komputasi awan. Ya. Jadi itulah beberapa penjelasan terkait kecanggihan blockchain Web3 milik Pi Network ini, oke? Jadi menurut saya dari sini pun kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa proyek ini memang lebih mengutamakan kesempurnaan dalam sistemnya gitu ya. Tentu ini untuk masa depan yang lebih baik juga ke depan ya, agar tidak terjadi salah satu kesalahan yang mungkin diakibatkan oleh beberapa sistem lainnya seperti di perusahaan ataupun platform sebelumnya ya, seperti misal kayak Bitcoin ataupun Ethereum ya. Kekurangan itu akan dilengkapi oleh Picoin ini. Dengan hadirnya Picoin ini ya, tentu ini akan membawa perubahan besar bersama blockchainnya Web3 ini, oke? Tentu setiap negara secara ini akan meluas secara global gitu ya, yang mana ini tidak bisa dihentikan. Tentu jikalau setiap negara tersebut ingin membangun sebuah teknologi yang semakin mutakhir, tentu itu diharuskan untuk bergabung di Web3 ini gitu ya. Karena inilah revolusi era digital yang semakin maju. Saya sangat yakin juga bahwa tentunya pemerintah Indonesia tidak akan menolak terkait hal ini ya. Apa imbasnya dengan penerimaan Web3 ini ya di berbagai negara maupun di Indonesia ya? Tentu ini akan berakibat baik kepada para pioners ya. Tentunya dengan berbarengan aplikasi Pi Network dan kepemilikan pihak core team terhadap blockchain Web3 ini, maka sangat bisa dipastikan bahwa Pi Network akan diterima di Indonesia gitu ya. Jadi untuk sahabat pionos nggak usah khawatir ke depannya ya. Tentu ini sudah sangat jelas, untuk apalagi kita meragukannya tentunya ya.
Ya walaupun prosesnya masih lumayan ya, kita menunggunya sampai pada open mainnet ini Pi Network. Namun dalam hal ini kita tentu harus juga memahami terkait memang bahwa proyek besar itu memerlukan proses yang lama ya. Sudah sering saya jelaskan juga bahwa proses itu sangat penting karena itu demi kematangan sistem untuk tidak ada lagi kekurangan-kekurangan di sistem tersebut pada saat perusahaan tersebut ingin meresmikan sebuah perusahaan yang menurutnya sudah pantas untuk diresmikan ya. Intinya ya seperti Pi Network ini, kalau misalnya masih ada kekurangan, ditakutkan berakibat masalah apalah ke depannya, kan sudah pasti semacam itu yang dipikirkan oleh pihak core team. Jadi ya saya ya paham-paham aja lah ya terkait proses ini, dan saya harap juga kalian mempelajari terkait hal ini dan juga memahami gitu ya. Jadi nggak usah terlalu kebawa nafsu ya, karena tentunya proyek ini adalah proyek jangka panjang dan kita sebagai orang yang ingin sukses ke depannya tentunya juga memerlukan proses ya. Kalau ingin sukses bersama Pi Network ya harus ikuti alurnya dan selalu bersabar aja pada intinya ya. Tentu kesabaran kita ini akan terbayar dengan hal yang sudah lama kita impikan dan kita bayangkan selama ini tentunya ya. Karena dari hal tersebut kita sudah bisa memperhitungkan bagaimana kualitas ataupun suatu proyek Pi Network ini menghasilkan sebuah aset yang sangat bernilai ya. Dari beberapa informasi yang saya informasikan dan juga dari beberapa pelajaran yang sudah ada terkait proyek Pi Network ini sudah sangat tidak diragukan lagi gitu ya terkait nilainya ke depan. Sudah pasti nilai Picoin akanlah sangat tinggi. Jadi untuk sahabat-sahabat pioner semua selalu pertahankan Picoinnya, saran saya ya. Karena pada saatnya juga itu akan secara meledak ya. Yang saya maksudkan secara meledak ini yaitu berapa orang yang akan kaya dengan memiliki Picoin ini ke depan. Ya. Jadi oke. Untuk informasi kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.